Shalom. Shalom Bapak Ibu semua. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan. Haleluya. Yang rindu akan Tuhan Yesus boleh angkat tangannya. Haleluya. Kita bersyukur kita boleh beribadah bersama pada pagi hari ini. Hari Minggu adalah hari-hari yang kita nantikan. Kalau kita bisa beribadah dan berjumpa dengan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita melalui ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mau bersyukur melalui pujian yang akan kita naikkan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Melalui pujian dan ucapan syukur kita kepadanya. Kita mau katakan, aku mau bersyukur selalu buat kebaikan Dia. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, mari bersyukur. Bersyukur kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan karena perbuatannya. Haleluya. Dia dahsyat dan ajaib, rancangannya sempurna atas hidup kita semua. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu, rancangan indahmu
sehingga kami boleh ada di tempat ini. Kami rindu memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Lembutkan setiap hati kami, sehingga apa yang kami kerjakan boleh menyenangkan di hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu rindu memuji Tuhan, amin. Haleluya. Yuk kita mau naikkan pujian, satukanlah hati kami. Kita mau bersama-sama ya. Kita boleh lihat, tengok kiri kanan kita, sekalipun kita nggak boleh jabatan. Kita lihat kiri kanannya aja ya. Kita mau katakan satukanlah hati kami. Haleluya. Kasih
kita yang besar, kita bisa beribadah bersama. Bagi yang sudah lelah boleh silakan duduk, kita akan lanjutkan pujian terima sukacita surga. Mari kita bersukacita karena kebaikannya. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Bapak Ibu, saya mohon izin buka masker. Saya nggak kuat ngos-ngosan. Nggak apa-apa kan ya Om Jo? Karena jarak jauh. Makasih. Semua karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Saya mau bersaksi, tapi saya ingat kata suami saya, kalau jadi worship leader nggak boleh banyak ngomong. Jadi kita mau memuji Tuhan aja, biarlah pujian kini kita mau sama-sama mengingat bahwa Tuhan itu Allah yang baik dan sangat ajaib. Kalau saya
kita boleh ada di sini, saya boleh melayani. Bukankah Tuhan itu dahsyat dan perkasa? Saya dari sini lihat Tante Elsie, saya bersyukur. Saya dengar kesaksiannya banyak di Komisi Wanita. Bukankah itu semua karena kebaikan Tuhan? Dahsyat ajaib perbuatan Tuhan. Kalau saya boleh lihat asuk saya yang udah berumur sekian banyak, masih bisa ke gereja. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bukankah Allah kita dahsyat, besar dan ajaib. Dan kita hidup hanya karena percaya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari Bapak Ibu yang percaya bahwa Allah-Nya Tuhan yang besar, mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan
perbuatan-Mu besar dan ajaib Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah El Shaddai. Allah yang menjaga hidup kami. Allah yang bekerja dari dulu hingga sekarang. Terima kasih Bapa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Mari Bapak Ibu yang lemah, biarlah kau berkata kau kuat, karena Allah kita adalah Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Kuasa Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu, tinggikan Tuhan melalui pujian ini. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang layak diagungkan. El Shaddai mulia, El Shaddai. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi berkatnya, berkatnya melimpah, El Shaddai. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kau dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Biar yang lemah berkata Engkau kuat. Biar yang miskin berkata Engkau kaya. Biar yang sakit berkata Engkau sehat. Karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, di dalam Yesus. Dia Allah yang besar. He got the whole world. Dia yang punya semua dunia dan alam semesta ini. Pada siapakah kita harus takut? Tuhan adalah perisaiku. Tuhan adalah penolongku. Pada siapakah aku harus takut? Whom shall I fear? Whom shall I fear? Terima kasih Tuhan. El Shaddai,
El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan pada kami. Sehingga saat ini kami boleh ada lagi di rumah-Mu, boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih kami boleh mendengar firman-Mu. Tuhan, kami buka hati kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu mengambil alih penyampaian firman. Sehingga lawatan-Mu boleh terjadi kepada semua yang hadir. Termasuk Daniel yang menyampaikan. Lawatan boleh terjadi Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, hamba serahkan penyampaian firman ini ke dalam tangan kasih-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu melawat kami semua. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Tema gereja bulan ini kebiasaan beribadah, dan untuk hari ini temanya bagaimana ibadah kita pada saat sulit. Saudara, pada saat berkat melimpah, pada saat kesehatan prima, pada saat segala sesuatu tidak jadi masalah, beribadah adalah hal yang menyenangkan. Tapi pada saat sulit, mungkin masalah ekonomi yang menekan, mungkin masalah sakit penyakit, atau juga mungkin damai sejahtera dalam keluarga menerpa, bagaimana ibadah kita pada saat itu. Saudara, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mendengar kesaksian, mungkin saya sudah sampaikan di Komisi Pria. Seorang bapak, dia 15 tahun yang lalu, dia menyerahkan hidupnya, dia percaya kepada Kristus. Jadi dari agama yang lama, dia menjadi Kristen. Tetapi setelah dia menjadi Kristen, tiba-tiba matanya buta. Semua orang menghujat, rasain itu karena murtad. Tapi Bapak ini katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Saudara, dan karena dia buta, dia bekerja mencari uang dengan memijit. Bapak yang menyaksikan tentang Bapak ini bilang, Pak Daniel kalau ketemu dia, Pak Daniel heran. Walaupun buta, tapi mukanya berseri-seri. Saudara, dan saya mendapat kabar bahwa beberapa hari yang lalu, Bapak ini karena ada panggilan mijit, dia jalan dan dia terprosok di got, kakinya patah. Dikatakan Bapak ini tetap sekali Yesus, tetap Yesus.
Saudara, orang semua mencemooh. Gara-gara percaya sekarang lu buta. Hidup lu begini, sekarang kaki lu patah. Tapi Bapak ini katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Ini saudara, dalam situasi sulit, tetap percaya Yesus. Kadang-kala kita bertanya, sebesar apa sih kuasa Yesus? Saudara, ketika kita melihat kapal terbang di atas, kecil. Tapi ketika kita sampai di bandara dan mau masuk pesawat, kita akan lihat besar. Permasalahannya, sedekat apa saudara dan saya dengan Yesus? Kalau saudara mau merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, pertanyaannya, sedekat apa saudara dan saya pada Yesus? Makin saudara dekat, makin saudara rasakan bahwa kasihnya begitu besar. Seperti pujian-pujian tadi kita nyanyikan. Nah, ada contoh yang hendak saya bahas pada pagi ini, terdapat dalam 1 Samuel pasal 13, ayat 8 sampai ayat 13. 1 Samuel Samuel 13 ayat 8 sampai ayat 13. Oh ya. Ya, demikian firman Tuhan. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. 9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat berserak-serak meninggalkan aku. Dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan, Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Amin. Saudara, kisah ini tentang Saul. Saul baru memimpin belum lama bangsa Israel. Dan sekarang Saul menghadapi peperangan dengan bangsa Filistin. Permasalahannya, beberapa kali bangsa Filistin itu menguasai Israel. Dan sekarang Saul harus menghadapi. Mereka sudah berhadap-hadapan. Ketika Saul memeriksa pasukannya, dia hanya ada 3.000. 2.000 di bawah komando dia, 1.000 di bawah komando anaknya Yonatan. Memang Yonatan sempat menyerang orang Filistin dan mendapat kemenangan. Sehingga rakyat semua berkobar-kobar untuk berperang. Tapi ketika mereka berhadap-hadapan, mulai Saul goyah. Kenapa? Ada beberapa alasan yang membuat Saul goyah. Yang pertama, kalau saudara membaca di ayat yang ke-8. Ya, di sana dikatakan, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Saudara, situasi mau berperang. Samuel bilang tunggu. Ya. Sekarang sudah 7 hari. Mestinya Samuel sudah datang. Tapi Samuel tidak datang. Samuel datang untuk memimpin doa supaya Tuhan memberkati, memberikan belas kasihan kepada bangsa Israel sehingga memperoleh kemenangan. Tapi yang ditunggu nggak datang.
Permasalahannya bukan saja Samuel tidak datang, tapi rakyat mulai pergi. Kenapa? Karena rakyat melihat musuh yang begitu banyak. Samuel tidak datang-datang. Rakyat yang mendukung Saul mulai meninggalkan dia. Kalau saudara baca di ayat 5, mungkin yang di ayat 5, pasal 13 di ayat 5, di sana katakan, adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Saudara, pasukan Saul nggak seberapa. Pasukan musuh, pasukan keretanya itu udah ribuan. Pasukan berkudanya ribuan. Bahkan pasukan berjalan kakinya seperti pasir di laut. Bagaimana rakyat tidak takut? Bagaimana rakyat tidak gentar ketika melihat hal seperti itu? Makanya rakyat semua pada meninggalkan Saul. Saul menunggu Samuel kagak datang-datang. Sehingga Saul mengambil keputusan. Kalau cuman mempersembahkan korban bakaran, mempersembahkan korban keselamatan, itu sudah biasa. Saudara, bukankah kita juga seperti itu? Ketika persoalan hidup menekan saudara, mungkin sakit yang tidak kunjung sembuh, bahkan mungkin sakit yang begitu menakutkan, atau masalah ekonomi yang menekan saudara, bahkan ada beberapa orang, Pak, saya bingung. Ini udah 3 bulan bayar kontrakan, belum punya. Jangankan buat bayar kontrakan, untuk makan aja kadangkala tidak dapat. Saudara, ketika hal-hal itu menjepit kita, kadangkala kita goyah. Sama seperti Saul. Karena rakyat semua mulai meninggalkan dia. Musuh yang begitu dahsyat menakutkan dia. Saya tidak tahu pergumulan apa yang terjadi dalam hidup saudara saat ini. Mungkin dalam hal keuangan saudara tidak masalah. Mungkin dalam hal kesehatan saudara tidak masalah. Tetapi setiap manusia biasanya menghadapi permasalahan itu. Yang kadang-kala kalau kita ketemu, kita lihat orang itu seolah-olah tidak ada masalah. Padahal di dalamnya banyak masalah yang mereka hadapi. Nah, Saul menghadapi ini menjadi goyah. Sehingga dia mengambil alih untuk mempersembahkan korban bakaran. Kalau kita baca di ayat 6 dan 7, pasal 13 ini ayat 6 dan 7, demikian firman Tuhan. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di goa, teluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Ayat 7. Malah ada orang Ibrani yang menyeberang arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Saudara, pengikutnya, pasukannya, karena dia belum begitu lama jadi raja, ya rakyat itulah pasukannya. Dan mereka mulai meninggalkan Saul. Bahkan mereka ngumpet di goa-goa, di tekuk-tekukan batu. Bahkan ada yang menyeberangi sungai Yordan, padahal itu sangat berbahaya. Mereka lebih baik kabur daripada menghadapi musuh yang begitu dahsyat. Saat ini saya tidak tahu pergumulan saudara. Saudara mungkin, ya saya mengiring Tuhan, kok begini ya? Kayaknya kok tidak ada pertolongan. Saudara, jangan seperti Saul mengambil keputusan untuk seolah-olah meninggalkan Tuhan. Padahal Samuel sudah bilang, tunggu. Saudara, dalam perjalanan hidup kadang-kala kita tidak sabar. Karena kita melihat kenyataan, saudara. Padahal kenyataan itu bukan kebenaran. Ya,
Kenyataan itu bukan kebenaran, tapi manusia berpatokan dengan kenyataan. Kenyataannya musuh begitu banyak. Kenyataannya pasukan saya pada melarikan diri. Kenyataannya saya sakit enggak sembuh-sembuh. Kenyataannya hidup saya seperti ini. Saudara, kenyataan bukan kebenaran. Tapi kalau kebenaran itu menyatakan kenyataan yang sebenarnya. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus bahwa Dia sanggup untuk menolong kita, bila itu bukan saja menjadi kenyataan dalam hidup kita, tapi suatu kebenaran dalam hidup kita. Benar bahwa Allahku sanggup memimpin, menolong, melewati apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan ini dihadapi oleh Saul. Bahkan di ayat yang kelima, ayat 15. Ayat 15, kalau kita baca, kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibeah Benyamin. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dia, kira-kira 600 orang banyaknya. Setelah Saul mempersembahkan korban, dan Samuel bilang kamu bodoh, mereka berpisah. Saul ketika periksa pasukannya, hanya tinggal 600 orang. Musuh pasukan berjalannya aja seperti pasir di laut. Pantas kalau Saul mengambil tindakan, mengambil alih untuk mempersembahkan korban bakaran. Kadangkala dari kenyataan hidup, kita berpikir pantas, ya udahlah, buat apa tetap percaya Tuhan kalau seperti ini. Karena kita melihat apa yang terjadi. Tapi Tuhan punya rencana yang terbaik. Nah saudara, kalau kita baca di ayat yang ke-19 dan ayat 22, ayat 19. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel. Sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang dan tombak. Ayat 20. Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, tapaknya, atau aritnya masing-masing. Adapun bayarannya ialah 2/3 sikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 sikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusa. 22. Sehingga pada hari pertempuran itu, sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan anak itu masih mempunyainya. Saudara, jadi mau perang, pasukan tidak punya senjata. Saudara bisa bayangkan. Karena sama orang Filistin, semua orang Israel tidak boleh bikin senjata. Bahkan untuk bikin mata kapak, untuk bertani pun mereka harus bikin kepada orang Filistin. Jadi ketika mereka perang, mereka tidak punya senjata. Makanya secara logika, keputusan Saul untuk mengambil alih, mempersembahkan korban bakaran adalah benar. Kenapa? Satu, pasukan dia tidak punya senjata. Kedua, pasukannya pada kabur semua. Ketiga, musuhnya begitu banyak. Ketika saudara dan saya mengenalkan kehidupan yang mungkin saat ini begitu mengkhawatirkan, begitu menakutkan, biarlah kita tetap memandang kepada Yesus. Tetap percaya. Karena iblis akan mempertontonkan kepada saudara bagaimana musuh saudara, kekhawatiran, ketakutan yang begitu mencekam saudara. Sehingga tampak terasa mungkin saudara meninggalkan dia. Pagi ini Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Jangan seperti Saul mengambil keputusan untuk mempersembahkan korban bakaran. Kelihatannya baik untuk mempersembahkan korban bakaran. Tapi itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Ketika masa sulit terjadi, apa yang dilakukan? Orang yang kedua adalah Daud. Saudara, kita baca dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 7. 2 Samuel pasal 22
Demikian, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru. Dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk telinganya. Saudara, Daud mengatakan ini ketika persoalan yang begitu menekan dia. Saudara bisa bayangin, mertuanya Saul ingin membunuh dia. Beberapa kali ingin membunuh dia. Dan Daud punya kesempatan juga untuk membunuh mertuanya, tapi tidak dia lakukan. Selain mertua, istrinya melecehkan dia. Ketika Daud membawa tabut perjanjian dan Daud menari-nari, istrinya melecehkan dia. Dan yang lebih menggetarkan hati, membuat Daud menangis adalah anaknya memberontak kepada dia. Bukan saja sekedar memberontak, tapi juga ingin membunuh dia. Makanya ketika Daud keluar dari istananya, dia menghindar perang dengan anak. Dia keluar dari istana, dia sambil menangis. Dia menangis karena anaknya justru ingin membunuh dia. Saudara, Daud dengan menangis meninggalkan istananya, supaya tidak terjadi perang dengan anaknya. Makanya Daud katakan ketika dalam kesesakan, dia tahu Tuhan mendengar doanya. Dia tahu Tuhan memperhatikan hidupnya. Daud menghadapi kepahitan yang begitu pahit. Saudara, seorang bapak pernah bilang ke saya, Pak Daniel, waktu papa saya meninggal saya nggak nangis. Waktu mama saya meninggal saya nggak nangis. Tapi ketika anak saya meninggal, saya tidak bisa kuat. Saudara, Daud hancur hatinya ketika anaknya ingin membunuh. Tapi Daud katakan dalam kesesakan, dia tetap percaya Allahnya mendengar. Saudara dan saya pagi ini Tuhan juga ingatkan, dalam kesesakan hidupmu, Tuhan mendengar doamu. Dari baitnya dia memperhatikan engkau. Tidak akan kau ditinggalkan sendirian. Saudara, Daud ketika dia mendengar kabar anaknya mati, dia menangis. Kenapa anaknya harus menimpa kemalangan seperti ini? Bahkan panglima perangnya marah, saudara. Panglima perangnya marah, gregetan sama Daud. Sudah tahu anak durhaka, masih disayang juga. Saudara, bukankah kita juga kadang-kadang gregetan untuk mendengar jawaban Tuhan? Kita gregetan, Tuhan, kapan engkau menjawab doaku? Kapan masalah hidupku bisa selesai? Sama seperti murid Tuhan, ketika Tuhan Yesus ditangkap, dia keluarkan pedang, dia babat itu hamba imam besar, kupingnya putus. Tapi justru sama Tuhan Yesus disambung lagi, sarungkan. Murid Tuhan gergetan, kok orang yang saya ikuti, yang penuh kuasa, dan saya sudah mulai, kok dia diam aja. Saudara, kasih Yesus begitu besar. Seperti Daud mengasihi anaknya, walaupun anaknya sudah mengkhianati. Tapi Daud mengasihi anaknya. Yang utama, kita berlaku seperti Daud. Dalam kesesakan, kita percaya Tuhan menyertai. Dalam kesesakan, kita percaya bahwa Tuhan mendengarkan. Dan dia tahu apa yang terjadi. Nah, contoh yang ketiga adalah Yerobeam. Saudara, Yerobeam dia bekerja dengan baik dan dia bertemu dengan Nabi Tuhan, dikatakan kamu akan memegang kerajaan Israel dari 10 suku. Karena anak dari Salomo mulai jauh dari Tuhan, sehingga terpecah kerajaan Israel. Ahia mendapat 10 suku. Dan itu sangat besar.
Tapi ketika ada acara ibadah dan orang-orang harus ke Yerusalem untuk berdoa, Yerobeam menjadi takut, saudara. Dia menjadi takut karena dia takut orang Israel berdoa di Yerusalem nanti semuanya mengikut Rehabiam, anaknya Salomo. Makanya dia pikir, kok ngapain mempersembahkan di Yerusalem? Makanya dia bikin patung anak lembu emas. Dia taruh di 2 tempat. Dan dia katakan, ini Allahmu yang memimpin kamu keluar dari Mesir. Dan mereka menjadi berdosa. Kenapa Ahia melakukan ini? Karena dia khawatir. Kekuasaan yang dia pegang nanti akan hilang. Karena pengikutnya mungkin nanti berpindah kepada Raja Israel. Saudara, ketika ketakutan, ketika kekhawatiran menerpa engkau, apakah engkau tetap percaya? Ini yang Tuhan pertanyakan. Kebiasaan ibadahmu pada saat tidak ada masalah, engkau bersorak-sorai. Tetapi ketika masa-masa sulit terjadi, apakah engkau tetap bersorak-sorai? Ini yang Tuhan ajukan kepada saudara dan saya. Ayo, tetap percaya Yesus, apapun yang terjadi. Inilah firman Tuhan, kiranya menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Jangan seperti Saul, karena melihat kenyataan. Jangan seperti Yerobeam, karena ketakutan, hilang kekuasaan. Tapi biarlah kita seperti Daud, dalam situasi yang begitu menekan dan ketakutan yang tiada taranya, dia tetap percaya. Dalam kesesakan, aku percaya Tuhan mendengar doaku. Saudara, kita akan angkat pujian, hatiku tenang. Hatiku tenang, bukan berdiri, hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. saya bacakan ayat dari 2 Korintus 13 ayat yang kelima. 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Korintus 13 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu?
bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Pagi ini, ayo selidiki. Apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan ada dalam hidup kita? Bahwa Yesus ada dalam hidup kita. Kalau Dia ada dalam hidup kita, apapun yang terjadi, kita percaya. Hati kita tenang. Karena ada Dia, Yesus, yang memegang tangan kita. Yang ada dalam hidup kita. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini. Hatiku tenang. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Wanitanya saja menyanyikan lagu ini. Wanitanya saja menyanyikan lagu ini. Hatiku tenang, Benar Tuhan. berada dekatmu. Hati kami tenang. Berada dekat-Mu. Jawaban Engkaulah Tuhan jawaban hidupku. hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Oh haleluya. Pertolonganmu Haleluya. begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Lewat firman yang kami dengar, kadangkala apa yang Saul lakukan, kami lakukan Tuhan. Karena kami melihat di sekitar kami, karena kami melihat kenyataan Tuhan, sehingga membuat kami takut, gentar, khawatir. Tetapi pagi ini Tuhan ingatkan kami bahwa Engkau ada dalam hidup kami, bahwa Engkau menyertai kami, bahwa Engkau mendengar apa yang kami doakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pegang tangan kami Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak dapat berjalan sendiri. Pegang kami ya Tuhan. Terima kasih sesuai dengan janji-Mu bahwa Engkau memegang kami, bahwa Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu mengingatkan terus akan firman ini. Ketika kesesakan terjadi dalam hidup kami, bahwa Engkau menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Daniel Iskandar. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong keluarga Bapak Daniel dan keluarga dan semuanya. Pengumuman pada tanggal 30 Juni 2022, kebaktian UMAS sesudah masa pandemi COVID akan kembali dijalankan. Hari Kamis tanggal 30 Juni pukul 10 pagi. Ya. 30 Juni 10 pagi kebaktian UMAS akan dibuka kembali. Silakan Bapak Ibu boleh menghubungi teman-temannya yang lain ya, tapi tetap dengan prokes ya, pakai masker. Kita akan menjalani ibadah kebaktian UMAS. Itu aja pengumuman pada pagi hari ini. Kita akan akhiri pada ibadah pagi ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pak Jonathan ada yang mau disampaikan? Enggak. Oh, silakan. Silakan bangkit berdiri. Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita mau ingat firman Tuhan hari ini bahwa kita punya Allah yang diam di dalam diri kita masing-masing. Percayakah itu? Ini pertanyaan yang mesti kita jawab. Jangan seperti tentara-tentara Saul yang memandang musuh terlalu besar. Kita terlalu kecil. Tapi ingatlah Elisa. Musuh kita banyak tetapi dia melihat jauh lebih besar pasukan Allah yang ada di sekitarnya. Hari ini kita juga percaya masalah kita besar. Yang ada di depan mata membuat iman kita menjadi lemah. Tapi pandanglah dengan pandangan Allah yang diam di dalam kamu. Masalahmu terlalu kecil bagi Dia. Amin. Mari kita mau berdoa supaya Tuhan membuka mata hati kita untuk melihat persoalan-persoalan yang kau hadapi. Mungkin kau tidak bisa membayar uang sekolah anakmu yang akan kau masukkan ke sekolah baru. Itu berat bagimu. Mungkin kau punya tantangan di dalam hidupmu bahwa engkau tidak tahu apa yang harus kamu buat untuk hari-hari ke depan. Mungkin kau juga tidak tahu apa yang membuat penyakitmu ini bisa sembuh atau tidak. Mungkin kau juga punya masalah yang terlalu rumit untuk kau jawab karena banyaknya masalah. Mari kita mau berdoa meminta hikmat dari Tuhan. Supaya mata rohanimu melihat Allah yang diam di dalam kamu jauh lebih besar dari setiap persoalan yang ada. Bapa di surga, kami datang padamu, kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan hari ini untuk memandang dan melihat kasih karunia dan hikmat Tuhan. Bapa, kami tahu
mata kami seringkali melihat fakta yang ada di depan kami. Terlalu berat untuk kami hadapi dengan kemampuan yang kami punya. Sama seperti tentara bangsa Israel yang melihat musuh yang terlalu besar. Mereka terlalu kecil. Bapa, kami mohon kemurahan-Mu hari ini bagi umat Tuhan yang hadir dalam ibadah. Persoalan yang mereka hadapi mungkin besar bagi mata mereka memandang. Tapi kami mohon anugerah-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh melihat Allah yang diam di dalam kami. Mau memberikan solusi yang terbaik dalam hidup ini. Memecahkan setiap masalah yang kami hadapi. Membuat kami kuat dan teguh di dalam Engkau. Sekali Yesus tetap Dia. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan umat-Mu ini dalam tangan Tuhan. Biarlah kemurahan Allah akan menjawab setiap masalah yang mereka hadapi. Kami berdoa buat Pak Daniel yang sudah melayani firman Tuhan. Keluarga dan anak-anaknya, mantunya semua Tuhan berkati. Kami berdoa buat para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian hari ini. Biarlah hikmat Tuhan boleh bertambah-tambah. Sehingga setiap kali mereka boleh ambil bagian di dalam pelayanan. Banyak orang diberkati lewat pelayanannya. Terima kasih Bapa. Umat-Mu yang hadir di tempat ini. Tangan Tuhan menjamah satu persatu. Supaya mereka tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan umat-Mu ini kembali ke tempatnya masing-masing. Di dalam kasih dan damai Tuhan yang luar biasa. Biarlah kami mau menyerahkan mereka dalam kuasa-Mu Tuhan. Bimbingan dan kekuatan yang Tuhan beri. Supaya terus bisa memberikan kekuatan dan kekuatan baru. Kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan sendiri yang akan terus menyertai langkah demi langkah mereka. Karena itu Bapa kami mohon berkat-Mu. Kita angkat tangan sama-sama. Turunlah kiranya berkat Allah. Damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa. Turun ke atas kita lewat Yesus Kristus Tuhan. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Karena itu pergilah pulang. Terimalah damai sejahtera dan sukacita ini. Jadilah terang. Jadilah berkat. Nama Tuhan terus dimuliakan lewat hidupmu. Mulai dari keluarga. Mulai dari tempat lingkungan di mana kau ada. Tempat di mana kau bekerja. Tempat di mana kau bersekolah, studi. Tempat di mana kau berusaha. Di sanalah berkat Allah mengalir lewat hidupmu kepada semua orang. Dalam nama Yesus kami berdoa.